menghadapi pencobaan anytime, kapanpun ada rema yang keluar dan siap untuk kita kalahkan musuh dan kita terus berjalan dalam kemenangan. Jangan simpan pedang saudara, jangan simpan terang saudara, tapi jalanlah, hiduplah dengan terang dan pedang yang ada di tangan saudara. Dan itu adalah the living word. Silakan dulu kembali sudah dikasih Tuhan. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh katakan yes. Ya, amin. Kita mengucap syukur karena kita sudah masuk pada bulan yang baru. Di tahun 2019, yaitu bulan yang ke-11 dari tahun 2019. Sebentar lagi 2019 akan pergi dan kita akan masuk dan akan datang tahun yang baru. Dan yakinkan bahwa kehidupan saudara mengalami pertumbuhan dan perubahan. Saya merasa banyak perubahan, saya ngerasa banyak mengalami perubahan pola pikir kah, perubahan attitude, perubahan sikap, perubahan dalam hal menyampaikan sesuatu dan lain sebagainya. Saya merasakan bahwa Tuhan banyak membentuk kehidupan saya sepanjang tahun ini. Dan saya mau yakinkan bahwa saudara, pastikan bahwa saudara juga mengalami hal yang sama, walaupun dalam kondisi yang berbeda. Dan kita yakin juga bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita sepanjang 11 atau 10 tahun yang sudah lewat ini adalah mendatangkan kebaikan. Dan bukan hal-hal yang buruk, kalaupun seolah-olah halnya buruk, seolah-olah kayaknya gak bagus. Tetapi percayalah bahwa kalau kita hidup di dalam Tuhan, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ada satu pengumuman yang saya perlu sampaikan kepada saudara bahwa ICB International Church Bogor yang digembalai oleh Pastor Ben Strass dan juga Kathleen Strass, hari ini mereka launching. Jadi mereka pembukaan hari ini. Dan saya ingin beritahukan kepada saudara bahwa ini adalah gereja kita. Jadi mereka adalah anak dari gereja ini. Dan kalau anak terus menikah, mereka harus memang keluar dari rumah orang tuanya. Tetapi bukan berarti bahwa mereka bukan keluarga. Mereka adalah keluarga juga. Oke, jadi kalau ada di antara saudara mungkin yang ngerasa bahwa kayaknya saya kalau duduk di sini kurang ngerti bahasa Indonesia. Saya lebih ngerti bahasa Inggris. Terus gak apa-apa saudara. Saudara silakan aja karena itu juga rumah kita sama. Jadi mereka akan launching hari ini di Hotel Permata. Jam 10 nih pas mereka akan mulai. Dan ada banyak yang saya dengar ada banyak expatriate juga sudah mulai tahu. Mengerti ada yang dari Jepang, ada orang Jepang, Malaysia, ada orang Singapura, bahkan ada orang Australia, Amerika. Bahkan ada juga banyak yang dari Timur Tengah. Kalau sudah ngerti maksud saya. Mereka juga udah terkoneksi dengan gereja ini dan ini adalah pengembangan sebetulnya dari apa yang sedang kita lakukan di kota ini. Karena kalau kita semuanya berbahasa Indonesia, kalau mereka di sana semuanya berbahasa Inggris. Tapi ada satu hal yang sama, bahwa kita semua berbahasa roh. Dan kita ada di dalam Tuhan sebagai gereja Pentakosta juga. Nah, jadi itu adalah keluarga kita, itu adalah anak gereja dari gereja tempat ini. Jadi saudara jangan ragu atau jangan takut bahwa kenapa nih banyak jemaat Bethlehem pada pergi ke sana. Enggak apa-apa juga sih. Kalau banyak jemaat Bethlehem pergi ke gereja lain juga, enggak jadi masalah juga sih. Kita bukan saingan soalnya. Kita bukan gereja saingan. Kok saudara ngelihat saya gak senang begitu sih? Karena ini bukan gereja kita, ini gereja Tuhan. Ya, ada banyak lagi gereja-gereja yang lain, tentu saja itu adalah sahabat kita. Itu adalah keluarga kita. Boleh tepuk tangan buat Tuhan yang punya gerejanya. Jadi kita mesti punya hati yang besar untuk bisa melihat pertumbuhan gereja di kota ini, pertumbuhan gereja di kota Bogor. Karena semakin banyak gereja di kota ini, semakin banyak orang diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Oke? Dan tapi yakinkan kalau saudara memang sudah tertanam dalam gereja ini, saudara jangan cabut-cabut, pindah-pindah kemana-mana. Di sini ya udah di sini aja. Tapi kalau saudara tertanam di satu gereja, saudara tertanam di situ, bertumbuh di situ, makan di situ, kuat di situ, melayani Tuhan di situ, jadi berkat buat kota di situ melalui gereja itu. Jadi di mana saudara ada, tentu saja. Jemaat Bethlehem, saudara adalah orang yang amazing. Jemaat Bethlehem adalah jemaat yang luar biasa. Jadi saya mau saudara memiliki hatinya Bapa. Hati kerajaan, bukan hati tanda kutip ya, cuma hati organisasi, tapi hati kerajaan sorga. Sehingga kita bisa melihat kerajaan sorga akan semakin berkembang di kota ini khususnya. Oke, sudah siap untuk firman Tuhan? Right, dan bulan ini tema kita social responsibility atau tanggung jawab sosial
Apa maksud tanggung jawab sosial dan apa hubungannya, karena saya sepanjang bulan ini akan menyampaikan mengenai serial khotbah mengenai praise and worship, pujian dan penyembahan yang berkenaan nanti dengan musik, yang berkenaan dengan nyanyian, yang berkenaan dengan gaya hidup penyembahan. Karena salah satu yang kita mau bangun di dalam gereja ini adalah menjadi penyembah. Bukan cuma sekedar menjadi pendoa, tapi menjadi penyembah. Bukan cuma sekedar penyembah, tapi menjadi orang yang bermisi. Bukan cuma orang bermisi, tapi juga orang yang berkomunitas. Bukan cuma orang yang berkomunitas, tapi orang yang membangun rumah tangganya. Bukan cuma orang yang membangun rumah tangganya, tapi menjadi great leaders. Pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Bukan cuma di gereja, tapi di luar sana. Kita menjadi pemimpin yang dilihat oleh orang, yang menjadi contoh, teladan, model. Sehingga orang bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita dimanapun kita ada. Nah, itu yang sedang kita bangun. Dan salah satunya adalah membangun kehidupan sebagai worshiper, membangun kehidupan sebagai orang yang menyembah Tuhan. Nah, apa hubungan dengan social responsibility? Karena kita hidup dalam masyarakat. Masyarakat yang majemuk. Masyarakat yang begitu banyak pola pandang atau cara pandang teologisnya yang berbeda-beda. Ya. Dari agama Kristen aja pemahaman teologinya banyak berbeda-beda. Apalagi dengan yang berbeda agama. Dan kita hidup di dalam dunia Indonesia, namanya Indonesia dengan sila pertama dari Pancasila adalah dasar negara kita. Ketuhanan yang Maha Esa, just in case saudara lupa. Gak boleh lupa. Boleh kita baca Pancasila? Enggak, bukan saatnya hari ini. Nanti kalau lagi upacara. Tapi maksud saya adalah, kita ini adalah negara ketuhanan. Jadi kita semua orang yang percaya kepada Tuhan, cuma dari berbagai macam teologi dan berbagai macam kepercayaan. Namun saudara, di tengah-tengah kepercayaan itu kita sangat yakin bahwa apa yang Yesus ajarkan itu adalah kebenaran yang universal. Buat semua orang. Namun jalan menuju surga cuma satu. Bukan agama. Tapi Yesus Kristus sendiri. Ya, jadi kalau ada orang misalnya bilang saya agama ini, saya agama itu dan lain sebagainya. Itu the way of their thinking. Cara mereka berpikir. Tetapi kalau semua cara berpikirnya mengarah kepada satu cara berpikirnya Kristus. Itu jalan menuju surga. Saudara jangan salah mengerti saya. Saya nggak bilang bahwa semua agama sama aja gitu. Sama dalam hal mau ngajarkan yang baik. Kalau yang gak ngajarin baik berarti itu bukan agama yang baik. Itu agama yang jelek, jangan diikutin. Tapi bukan berarti juga kalau ada orang yang beragama gitu dan bilang bahwa saya udah selamat. Enggak, agama gak pernah menyelamatkan. Agama gak pernah menyelesaikan dosa. Agama menjaga orang jangan berbuat dosa, tapi semua orang telah berbuat dosa. Dan cuma satu yang bisa menyelamatkan, yaitu Yesus Kristus. Bukan agama. Jadi kita udah tegas dengan ini, kita udah jelas dengan ini. Dan apa yang Yesus ajarkan kita sebagai pengikut Kristus untuk hidup sebagai orang yang bukan agamawi, bukan orang yang yang hanya sekedar hidup beragama, tapi orang yang memang diciptakan sebagai manusia roh. Dan kita hidup di dalam roh. Itu yang Paulus ajarkan. Kita hidup dalam roh. Memang betul tubuh kita ini daging. Tapi kita punya roh di dalam yang menghidupi daging kita. Kalau rohnya dicabut, dagingnya mati. Sudah bersama dengan saya? Saudara coba cubit tangan sebentar ya. Tapi jangan kencang, pelan aja. Oke, kerasa gak? Ih, disuruh cubit kok diam aja. Cubit sebentar aja. Ih, gak ngerti bahasa Indonesia deh ya kayaknya. Oke, cubit sebentar. Oke, kerasa ya saudara ya? Kerasa. Yang rasa sakit siapa? Saya ulangin. Yang rasa sakit siapa? Diri sendiri kan? Coba sekarang. Kalau ada orang disinar kasih di dalam, maafkan saya, peti jenazah. Lalu kita cubit-cubit gitu, ngerasa sakit gak? Tubuhnya sama gak? Tubuhnya sama, tapi kenapa gak ngerasa sakit? Nah itu, karena ada yang di dalamnya yang bilang bahwa itu sakit. Nah kalau yang di dalamnya udah gak ada yang bilang itu sakit, itu cuma seonggok daging, tulang dan darah. Tapi darahnya juga udah mati sebenarnya. Tapi itu cuma seonggok daging, jadi mau diapain juga, dijemel-jemel gitu juga dia diem aja. Dia gak akan bergerak karena itu cuma seonggok daging dan tulang ada di situ. Gak ada kehidupan. Nah kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan yang di dalam. Dan kehidupan yang di dalam itulah yang mengendalikan kehidupan yang di luar. Dengan tubuh ini. Dan kehidupan yang di luar ini kalau dikendalikannya salah, dia akan ngaco hidupnya, salah. Di masyarakat juga jadi ngaco, di keluarga jadi ngaco, dalam kerjaan jadi ngaco, di kampus, di kuliah jadi ngaco. Kenapa? Karena yang di dalamnya ngaco. Nah sepanjang bulan ini, saya mau kita sama-sama belajar tentang apa yang ada di dalam kita. Visi kita, panggilan kita, roh kita, tujuan-tujuan hidup kita dan lain sebagainya. Tapi dalam konteksnya sebagai worshiper, sebagai penyembah Tuhan dan sebagai pemuji dan penyembah. Oke, saudara siap untuk itu?
Kayaknya lagi pada mikir nih. Saudara siap untuk firman Tuhan? Boleh gak ngomong sebentar sama teman saudara di sebelah? Ayo siap-siap untuk firman Tuhan. Karena yang mau khotbahnya udah semangat. Semangat saudara, mari semangat. Nah, saudara memang betul ada kebutuhan manusia di masyarakat kita untuk jadi rasa aman. Untuk punya rasa secure. Untuk ngerasa bahwa saya terlindungi. Ngerasa bahwa saya ini percaya diri gitu. Saya kuat, saya bisa lakukan sesuatu dalam pekerjaan saya. Saya nggak rasa terintimidasi. Saya ada yang ngejagain saya, ada yang lindungin saya, ada yang tolong saya gitu kira-kira. Karena manusia pada prinsipnya menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri yang di luar sana. Oke, kita ngerti ini. Makanya ada banyak orang mencoba untuk punya pegangan-pegangan hidup. Ya, sesuatu yang dia harus pegang. Yang meyakinkan, membuat dia percaya diri. Walaupun itu cuma sugesti. Percaya diri. Sudah ingat, saya waktu kecil dulu pernah, maafkan saya agak sedikit ya nggak terlalu bersih. Kalau pengen BAB di pinggir jalan, nggak mungkin kemana-mana nggak tahu gitu kan. Aduh udah nggak tahan nih, aduh nggak tahan. Terus apa? Ambil batu. Pernah ngalamin itu? Berarti kita seumur. Ada makan yang udah lebih tua. Ambil batu terus masukin kantong. Masukin kantong. Terus aneh loh, aneh, benar-benar aneh. Bin ajaib itu bukannya iman, bukannya apa, saya yakin. Batu langsung hilang. Aneh kan itu saudara? Begitu, aduh pengen lagi, oh, batunya udah ada di sini. Ambil satu lagi, sebelahnya lagi. Terus hilang lagi gitu. Itu kan kayak sugesti gitu ya saudara ya. Tapi memang itu kepercayaan dalam masyarakat, ada sesuatu yang bisa mengendalikan dalam keadaan kita nggak nyaman. Dalam keadaan kita takut, dalam keadaan kita mungkin lagi rasa tertekan atau kayaknya aduh saya mesti lakukan sesuatu gitu. Makanya perlu ada pegangan. Nah ada orang yang punya pegangannya kain kuning, kain biru, kain merah, kain hijau, segala macam kain. Ya dipegang pokoknya disimpan aja lah gitu. Supaya saya jadi rasa aman. Ya saya ingat banget dulu papa saya pernah cerita, saya pernah cerita sama saudara kalau nggak salah. Bahwa papa almarhum itu punya pegangannya ada 3. Jadi ada ikat pinggang, ada kain ulos karena dia di Sumatera. Dan juga ada satu kertas yang ditaruh di dompetnya. Jadi kalau dia dibacok, kalau dia di apa gitu nggak mempan saudara. Itu perlindungan buat dia. Karena memang manusia merasa butuh. Saya nggak bilang ini benar. Tetapi itu adalah respon atau reaksi dari manusia, masyarakat di zaman kita. Atau masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita. Nah mereka perlu ada sesuatu yang menolong mereka dalam usaha, dalam bisnis. Saya pernah dengar satu saat ada yang cerita, katanya, toko saya dilemparin sama tanah kuburan. Padahal saudara tanah kuburan sama tanah biasa sama-sama tanah loh. Betul apa enggak saudara? Iya kan? Di tanah kuburan saudara tanam pohon pepaya, tumbuh pepaya. Nggak mungkin di tanah kuburan saudara tanam pepaya, tumbuh mangga. Nggak mungkin, itu nggak mungkin. Jadi sama aja sebenarnya tanahnya, cuma ada kepercayaan bahwa kalau itu tanah kuburan, usaha saya bakalan jadi kuburan, mati. Jadi orang lemparin tanah jadi percaya bahwa waduh saya diganggu nih sama yang gini-gini. Akhirnya ada orang yang kasih saran katanya, nih taruh ini di lacimu. Taruh ini di laci. Laci kan biasa tempat duit kan. Jadi kalau taruh ini di laci orang mau ngapain aja juga. Begitu buka laci ada duit terus. Kira-kira gitu. Jadi ini seperti apa? Kepercayaan memang untuk menolong seseorang yang sepertinya nggak terlalu percaya diri dengan apa yang dialami dalam kehidupannya. Nah ini adalah kebutuhan dari masyarakat. Saya pernah satu kali pergi ke beberapa rumah. Saudara sekali lagi ya, apa yang saya bicarakan ini bukan untuk mengolok-olok. Sama sekali bukan. Cuman ini yang terjadi di masyarakat. Dan itu adalah kepercayaan banyak orang. Nah saya pernah satu kali pergi ke satu rumah. Lalu biasa kan kalau di rumah orang Chinese, biasanya orang Chinese itu suka ada di pintu rumahnya itu suka ada lembaran-lembaran kertas yang ditulis dengan tulisan-tulisan Mandarin gitu. Nah, saya nggak tahu apa artinya. Tapi ada satu saat saya ngelihat bahwa di depan rumahnya itu ada kaca segede gini saudara. Jadi kaca di depan rumahnya, pintu rumahnya. Ya, terus saya bilang mau ngaca nggak nyampe ya karena ini kan tinggi kan. Tapi saya pernah tanya sama papa almarhum papa mertua maksudnya. Itu maksudnya apa gitu? Oh itu mah kaca. Jadi kalau ada setan mau masuk rumah, dia akan ngelihat kaca dulu. Jadi waktu dia lihat kaca itu, dia kaget. Ini orang piji dan amat, dia pergi lagi gitu. Kira-kira gitu. Itu kira-kira bahasanya begitu. Jadi itu kepercayaan yang dibuat. Jadi makanya ada kaca di depan rumah. Atau mungkin ada kain merah lah di depan pintu. Sebenarnya itu juga ada nilai alkitabiahnya sih sebetulnya. Tetapi itu menjadi kepercayaan-kepercayaan orang. Kenapa? Karena manusia membutuhkan sesuatu yang membuat dia jadi aman gitu. Membuat dia terlindung dari apapun yang ada di luar dia. Karena dia tahu ada yang besar di luar dia yang mungkin jadi threaten buat dia.
jadi ancaman buat dirinya. Makanya saya perlu perlindungan gitu. Nah saudara ketahuilah. Di dalam Yesus Kristus, sekali lagi bukan dalam agama. Tapi dalam Yesus Kristus terletak keamanan kita. Di dalam Yesus Kristus hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya gini saudara, kita hidup bersama dengan Tuhan ada di dalam kita. Dan itu yang Yesus katakan. Nah tema saya pada hari ini adalah hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu bicara tentang hadirat. Jadi hadir Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan ada. Tuhan hadir itu adalah sebenarnya kepanjangan dari TH. Bukan tunas harapan. Tapi di tunas harapan itu Tuhan hadir. Ya, jadi Tuhan ada di tunas harapan. Kenapa saya ngomong itu sih ya? Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Waktu kita kerja, waktu kita sekolah, waktu kita kuliah di rumah, ya lagi kita berelasi dengan siapa, waktu kita bisnis kah, waktu kita network sama orang, waktu kita melayani, di mana aja Tuhan hadir. Tuhan ada dan itu adalah janjinya. Bahwa dia akan menyertai kita senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Immanuel. Katakan Immanuel saudara. Allah beserta kita. Dia bersama-sama dengan kita. Dan itu adalah kepastian yang nyata. Yang betul-betul harusnya menjadi kesaksian setiap kita secara pribadi. Bahwa Tuhan hadir dalam hidup saya. Tuhan ada dalam hidup saya. Kita udah gak lagi perlu hal-hal yang harus melindungi kita. Atau buatan-buatan manusia yang harus melindungi kita. Melindungi rumah kita, melindungi usaha kita. Melindungi toko kita misalnya. Melindungi perusahaan atau tempat bisnis kita. Atau sekolah kita dan lain sebagainya. Atau anak-anak, biasanya anak-anak tuh suka dititipin apa gitu ya. Supaya kamu dilindungi dan jagai. Wah bukan berarti saya gak bilang bahwa itu dari setan atau apakah. Enggak, itu memang kepercayaan. Tetapi ketahuilah. Kita udah gak perlu lagi kayak begituan. Karena di dalam Kristus kita aman. Yesus Kristus sendiri katakan bahwa kalau engkau ada di dalamku dan firmanku di dalam kamu. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi Yesus sendiri berjanji bahwa dia mau untuk hadir di dalam kehidupan kita. Dan kita pun sebetulnya harusnya berkomitmen untuk ada di dalam dia. Di dalam hadiratnya. Tinggal di dalam hadiratnya. Presence of God. Kehadiran Tuhan. Itu adalah hal yang bukan seharusnya kita, maafkan saya, cari-cari. Karena hadirat Tuhan adalah janjinya. Dia hadir di tengah-tengah 2 atau 3 orang percaya berkumpul dalam namanya. Tapi bagaimana Pak? Itu kan 2-3 orang. Kalau saya lagi sendirian gimana? Saya butuh kalau saya lagi sendirian. Bukankah Tuhan juga bilang bahwa Daud sendiri nyanyikan dalam kesendiriannya bahwa Tuhan engkaulah gunung batuku, kota bentengku. Kota bentengku dan ku percaya aman ku bersamamu dalam naungan saya. Nggak cocok jadi penyanyi memang. Dalam naungan saya Bu, aku aman. Itu firman Tuhan saudara. Dalam konteks Yesus ngomong 2-3 orang percaya itu sebenarnya lagi bicara tentang kelompok, keluarga. Ya tapi kalau waktu kita sendirian pun sama. Kita ada dalam perlindungannya Tuhan. Karena itu adalah janjinya Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-4 katakan bahwa roh yang ada di dalam kita itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Karena kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Katakan bersama dengan saya, roh yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Tapi roh itu ada di dalam saya. Roh itu ada di dalam saya dan dalam saudara. Tepuk teman saudara sebelahnya. Kalau saudara gak keberatan, jangan kencang-kencang. Ya, ada roh Allah di dalam kamu. Ada roh Allah di dalam saya. Ada roh Allah di dalam kita dan dia menyertai kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Your presence, God is here. Hadiratmu ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di tengah-tengah kami. Roma 8 ayat yang 11 Paulus katakan, bila roh Allah yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, itu diam di dalam kamu. Artinya, roh itu memang berdiam di dalam kita. Roh itu memang ada di dalam kita. Tuhan menyertai kita setiap saat, dimanapun dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, because life is a journey. Dalam perjalanan hidup kita, roh Allah itu menyertai kita. Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana
oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi udah pasti roh Allah itu suka diam di dalam kita. Sudah pasti bahwa roh Allah itu senang tinggal di dalam kita. Sudah pasti bahwa hadirat Tuhan itu memang harus selalu ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu saya punya perkataan udah sejak lama saya selalu katakan ini buat diri saya sendiri. We are carrying the presence of God wherever we go. Kita ini sedang membawa hadirat Tuhan kemanapun kita pergi. Karena roh Allah di dalam kita. Firman itu ada di dalam kita. Kalau kita ada di dalam dia dan dia dalam kita. Kalau firman itu ada dalam kita ada dalam firman. Artinya kan firman ada di dalam kita. Roh Allah ada di dalam kita. Roh Kudus ada di dalam kita. Firman Tuhan ada di dalam kita. Kalau kita percaya. Oleh sebab itu gak ada alasan bahwa kita harus narik-narik hadirat Tuhan. Seringkali kalau dalam pujian, konteksnya pujian penyembahan ya. Pujiannya gak naik. Emang mau naik kemana? Udah di sini mau naik kemana? Pujiannya gak naik. Gak ada hadirat Tuhan nih kayaknya. Seringkali orang kan bilang begitu saudara. Ada orang datang ke gereja gitu. Aduh pujiannya, saya gak enak nih puji-pujiannya. Lagunya kayaknya gak asik. Gak enak. Saya susah nyanyinya dan lain sebagainya. Jadi gak mau ikut nyanyi. Jadi gak. Padahal saudara, apa sih tandanya bahwa kita tuh masuk dalam hadirat Tuhan atau ada hadirat Tuhan di tengah-tengah kita? Ada orang bilang katanya merinding. Bener lu kalau pujiannya merinding loh. Aneh gua. Apalagi kalau duduknya di belakang pojok sana. Yang di belakang is okay. Ada hadirat Tuhan di sana. Apalagi duduknya di ya. Gila merinding banget, merinding. Saudara kalau mau rasakan hadirat Tuhan itu merinding, jangan di gereja, di kuburan. Malam-malam sudah datang, merinding. Artinya gini loh saudara, itu masalah merinding gak merinding itu sebenarnya bukan masalah hadirat Tuhan atau hadirat siapa gitu. Ya hadirat yang lain bisa aja kan, hadirat yang lain bisa loh. Saudara kalau kita nonton orang nyanyi sesuatu gitu ya, terus kita bisa nangis. Kita nonton siapa gitu ya. Wah, nyanyi gitu, keren, kita bisa, ya, merinding banget, keren banget. Apa itu hadirat Tuhan? Well, bisa jadi. Karena Alkitab juga banyak mencatat itu bahwa orang-orang yang merasakan hadirat Tuhan tuh nggak tahan berdiri, mereka tersungkur. Wah, mereka dalam keadaan awesomeness of God katanya. Dalam kemuliaan Tuhan yang wow luar biasa, saya nggak tahan berdiri di hadapan Tuhan. Tapi kalau pas lagi nggak ada musik yang dimainkan, apa berarti nggak ada hadirat Tuhan? Jadi artinya hadirat Tuhan itu sebetulnya ada di dalam kita. Because God is with us. Karena Tuhan ada di dalam kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Jadi sebenarnya kemanapun kita pergi, kita sedang membawa hadirat Tuhan. Saya kasih contoh buat saudara. Kalau kita dalam ibadah seperti ini ya, terus kita datang, gini. Kalau kita nggak ada firman Tuhan, nggak ada damai sejahtera Tuhan. Kalau nggak ada roh Allah, nggak ada sukacita dalam kita, itu udah pasti. Contoh aja paling gini, paling gampang. Datang ke dalam rumah Tuhan, udah kehel sama jalan macet. Sebel banget itu. Apalagi ada motor yang nyerempet, terus lari. Gedek bawaannya. Ditambah lagi Asyir. Lagi salaman dia ngelihat ke orang lain. Apa kabar? Udah tambah dongkol, ini gereja kayak apa sih? Terus saudara duduk di sini. Pertanyaan saya, saudara bawa hadirat Tuhan gak? Enggak. Karena memang gak ada firman di situ, gak ada damai sejahtera di situ, gak ada roh Allah di situ. Yang ada perasaan negatif. Dan perasaan negatif itu sudah bisa bayangkan kalau ada 1.400 orang datang dengan perasaan negatif, ditambah lagi pemimpin pujiannya lagi negatif, karena saudara negatif, angkat tangan saudara. Gak ada yang angkat tangan, mau gini semua. Karena udah kesel kan. Pemimpin pujiannya tadinya dalam hadirat Tuhan jadi keluar dari hadirat Tuhan. Ini gak ada yang mau angkat tangan nih. Angkat tangan. Angkat tangan. Hadirat Tuhan ada di sini. Semakin gak ngangkat tangan semakin keki dia. Udah semakin keki di sini udah gak bisa nyanyi lagi. Akhirnya apa? Lu nyanyi sendiri dah. Biar pergi. Sudah bisa bayangin apakah ada hadirat Tuhan di situ? Tapi lain, kalau semua datangnya ya udah saya ampunin dia. Ya udah Tuhan, saya mengucap syukur aja. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, pasti ada rencana Tuhan. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan.
Karena Tuhan baik buat saya. Udahlah Tuhan, saya mau lupain aja. Tuhan, pokoknya saya mau bersuka cita hari ini. Tuhan ada bersama dengan saya. Saya percaya bahwa waktu saya masuk dalam hadirat Tuhan, waktu saya nyanyi nanti, waktu saya dengar firman Tuhan, saya pasti diberkati. Ada expectant, ada satu pengharapan yang besar bahwa Tuhan akan melawat saya. Dan saya waktu datang, ada yang gak mau salamin sama saya, asirnya lagi sibuk sama yang lain, saya gak disambut. It's okay, malaikat Tuhan menyambut saya. Udah masuk aja. Dengan sukacita masuk. Dan semua orang ada masuk dengan sukacita. Dengan ucapan syukur. Pemimpin pujian juga udah siap-siap. Saya mau mengucap syukur. Saya mau ngajak semua jemaat naik. Begitu, mari saudara kita nyanyikan. Semua udah langsung bangkit berdiri. Mari, musiknya belum masuk. Semua udah ngangkat tangan. Haleluya. Semua udah begitu. Membawa hadirat Tuhan. Bayangin. Kesembuhan pasti terjadi di situ. Kelepasan pasti terjadi di situ. Kenapa? Padahal kita nggak perlu ngundang-ngundang hadirat Tuhan. Karena hadirat Tuhan tuh ikut sama kita. Saya nggak tahu teman sebelahnya. Wajahmu penuh dengan hadirat Tuhan. Yes, wajah saudara penuh dengan hadirat Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Kita semua adalah orang-orang yang dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Jadi we are carrying the presence of God wherever we go. Sama saudara, di rumah juga begitu. Saudara pulang udah kesel, udah keki segala macam gitu. Terus istri nyocos terus. Pakai senapan mesin gitu. Nggak bisa habis dia ngomongnya kayaknya. Gue tuh udah kesel. Gue belum buka sepatu lu udah ngomong kayak begini. Pak tagihan ini. Pak yang tadi si anak begini, ini begini. Wah keki kan saudara. Nggak ada hadirat Tuhan kan. Makanya kenapa di rumah jadi kayaknya panas bener. Ya bukan hadirat Tuhan. Neraka ada di situ. Bukan sorga. Saya nggak bilang bahwa bukan berarti kita nggak boleh atau nggak akan ngalamin hari-hari buruk. Bukan itu saudara, bukan itu maksud saya. Siapapun yang ngalamin hari buruk, kalau sementara dia ada dalam hadirat Tuhan, dia terus percaya bahwa Tuhan, aku percaya deh, pokoknya aku ngalamin hal seperti ini bukan untuk maksud yang jahat dari Tuhan. Aku percaya pasti ada maksud yang baik. Selalu dengan ucapan syukur. Nanti kita bahas, masuk hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Selalu ada ucapan syukur, nanti sampai di rumah saudara. Saya cerita sedikit. Kami adalah dua pribadi yang berbeda, saya sama Epi. Saya orang yang sangat selebor, saya orang yang sangat santai, tapi dia sangat teliti, sangat detail. Saudara bisa ngelihat perbedaan ini kalau di rumah terus ditemuin. Kalau enggak ada masing-masing kami merawat hadirat Tuhan, satu dengan yang lain. Perang melulu saudara. Itu udah pasti, tapi heran loh. Dalam keadaan yang sulit, saya tahu betul, Epi sering nahan diri. Untuk dia nggak marah, untuk dia nggak emosi, dia nahan diri, dia melakukan firman Tuhan. Sehingga saya juga jadi tenang. Dan akhirnya kami bisa merasakan bahwa di rumah kami tuh, saya nggak bilang bahwa rumah kami sempurna, tapi kami ngalamin ada damai sejahtera, kami ngalamin ada sorga di situ, kami ngalamin ada kekuatan yang baru, kami ngalamin ada saling dukung satu sama lain. Karena apa? Karena kami semua mau tetap menjaga hadirat Tuhan itu. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, kalau kita ada di rumah, kita ada di tempat kerjaan, kita ada di gereja, kan kita nggak bisa bilang bahwa jangan ada masalah gitu. Masalah selalu ada. Tapi kita bisa ngontrol emosi kita bisa ngontrol hidup kita bisa ngontrol pikiran kita dengan firman Tuhan, tetap tinggal di dalam dia, sehingga masalah apapun yang ada di luar nggak akan mempengaruhi diri kita. Tapi kita sendiri dari dalam yang bisa ngontrol itu semua. Siapa yang bisa ngontrol itu? Kita sendiri? Ya enggak, tentu aja Roh Kudus yang ada di dalam kita, firman yang ada di dalam kita. Tapi juga dengan keputusan kita sendiri. Saya memutuskan untuk taat sama firman Tuhan. Nah, saya ingin bicara ini pada saudara lebih dalam lagi. Presence of God, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Apa maksudnya? Ada dua hal. Hadirat Tuhan itu, atau Tuhan itu maha hadir, itu yang pertama. Maha hadir yang namanya omnipresent. Dia ada di mana-mana. Saudara mau pergi kemana aja, dia ada di situ. Percaya atau enggak? Saudara mau nyumput kemana dari Tuhan? Saudara bisa nyumput dari istri saudara. Istri nggak tahu apa-apa, tapi Tuhan tahu. Saudara bisa nyumput dari suami saudara. Suami nggak tahu apa-apa. Saudara bisa nyumput dari orang tua saudara. Saudara bisa nyumput dari bos saudara. Saudara bisa nyumput dari siapa saja, tapi nggak bisa nyumput dari Tuhan. Karena dia ada di mana-mana. Mata Tuhan, apa yang kau, baik yang jahat, mata Tuhan melihat. Bahkan saudara nggak usah nyumput, saudara sembunyiin perasaan saudara di dalam aja sekarang, Tuhan tahu loh. Karena dia ada di situ.
Itu yang dimaksudkan dengan Allah itu omnipresent. Dia tuh maha hadir. Ada di mana-mana, kita gak bisa sembunyi. Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan ayat yang 10. Nanti kita baca sampai pakai bahasa Inggrisnya lebih enak. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Next. Bahasa Inggrisnya ini. Whether shall I go from thy spirit or whether shall I flee from thy presence. Itu dia. Jadi kalau dalam bahasa Indonesianya dari hadapanmu. Tapi saya lebih suka pakai bahasa Inggrisnya karena itu adalah hadiratmu, kehadiranmu. Ya memang di hadapan Tuhan, tapi Tuhan selalu ada di dalam kita. Tuhan selalu ada bersama dengan kita. In His presence, kita ada di dalam hadiratnya Tuhan. Jadi kemana saya bisa pergi? Terus ayat yang ke-8 coba dibukain sudah. Udah cukup yang bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia semua. Ayat yang ke-8. Mazmur 139 ayat yang ke-8. Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Naik pesawat, sudah menyumput di pesawat, dia ada di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, saudara pergi ke Cilincing, kemana aja, engkau ada di sana. Di situ pun engkau. Ayat yang 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, ujung kulon. Ayat yang 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Bayangin ya saudara. Kemana kita mau lari dari Tuhan? Kemana kita mau sembunyi dari Tuhan? Nggak bisa, itu omnipresent. Namun yang saya mau bahas lebih dalam adalah begini. Selain omnipresent, ada saatnya di mana kita tuh nggak bisa ngerasain Tuhan betul. Dan seolah-olah Tuhan tuh nggak ada. Ada beberapa ayat yang menunjukkan. Dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat yang ke-15. Yang kedua yang saya maksudkan bukannya omnipresent, tetapi manifestation of His presence. Manifestation of His presence. Manifestasi dari kehadirannya. Tuhan membuat kehadirannya diketahui, gitu kira-kira. Tuhan membuat kehadirannya diketahui. Waktu itu berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya, coba lihat ayat yang ke-15 ayat bahasa Inggrisnya. And he said unto him, if thy presence go not with me, carry us not up the hills. Kalau hadiratmu, kalau your presence, kalau kehadiranmu enggak bersama dengan kami, kalau kamu enggak ikut sama kami, jangan suruh kami pergi. Kami enggak mau jalan. Loh, padahal kalau mereka jalan ke sana juga Tuhan pasti ada di sana, betul gak saudara? Tapi yang dimaksudkan oleh Musa adalah, no. Kamu mesti tetap menyatakan dirimu, menyatakan kehadiranmu, ngasih tahu bahwa engkau ada di situ. Jangan sampai kami nyari-nyari kemana Tuhan, tapi engkau ada di situ. Your absolute manifestation present. Kehadiran yang pasti dari Tuhan yang kau nyatakan kehadiranmu. Beritahukan kepada kami bahwa engkau ada di situ. Kalau enggak kami enggak mau pergi. Itu kira-kira saudara. Jadi manifestasi kehadiran Tuhan. Omnipresent, Tuhan ada di mana-mana. Tapi manifestasi kehadiran Tuhan seolah-olah dia enggak ada di mana-mana. Hanya pada saat-saat tertentu dia ada di situ. Tapi dia ingin nyatakan dirinya. Saya mau kasih contoh ini buat saudara. Tadi pagi saya kasih contoh yang sama. Di ruangan ini saudara, ada beberapa orang milioner. Pasti yang amin itu belum milioner. Yang aminnya orang dekat saya lagi. Ya udahlah. Ada beberapa orang milioner di sini. Tahu gak saudara bahwa mereka ada di sini? Tapi saya bilang bahwa ada beberapa orang milioner di ruangan ini. Di mana Pastor? Ada di sini. Di atas? Coba lihat kiri kanannya. Sudah nggak tahu. Kita nggak pernah tahu bahwa ada milioner. Tapi milioner itu ada di sini. Tapi kita nggak pernah tahu sebelum dia menyatakan dirinya. Ketika seorang milioner atau beberapa orang milioner itu bangkit berdiri di tengah-tengah kita ini dan mulai membagikan setiap orang 100 juta, 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 semua dapat 100 juta. Nah, ketika milioner ini bangkit berdiri dan membagikan 100 juta kepada setiap kita, dengar saya, kita baru tahu itu manifestasi dari milioner di tengah-tengah kita. Sudah jelas dengan ini? Ini dulu, sudah jelas ya? Sudah jelas ya? Oke. Saya lagi nunggu milioner berdiri dan membagi-bagikan uang buat kita. Ternyata nggak ada di sini milionernya. Oke,
Oke, nah sudah jelas sekarang. Jadi manifestasi dia sendiri menyatakan dirinya buat kita. Jangan kehilangan minggu depan. Saya spoiler sedikit nih buat minggu depan. Saya mau khotbah lagi minggu depan. Bukan saya mau khotbah lagi, saya akan khotbah lagi minggu depan. Serial, bicara tentang pujian, penyembahan, musik, alat instrumen dan lain sebagainya. Saya sampai 1 bulan ini. Tapi sudah perhatikan. Kehadiran Tuhan itu bisa dirasakan nyata gitu. Dan kita sadari bahwa dia ada di tengah-tengah kita. Jadi kalau tadi kita bilang bahwa sadar atau nggak sadar Tuhan ada di sini. Iya betul, kayak miliuner tadi sadar nggak sadar dia ada di sini. Mereka ada di sini. Tetapi seperti itu juga sadar nggak sadar Tuhan ada di tengah-tengah kita karena dia ada di mana-mana. Namun dia ingin menyatakan kehadirannya, membukakan kehadirannya supaya kita sadar oh Tuhan ada di sini. Oke, itu namanya manifestasi dari kehadirannya. Adam dan Hawa, mari kita lihat sama-sama. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Perhatikan, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Tuhan bertanya, hai manusia di manakah kalian? Kiraan pertanyaan saya, Tuhan tahu gak mereka ada di mana? Jelas, oke. Kira-kira waktu mereka berbuat dosa, Tuhan ada di situ gak? Ada. Tapi anehnya, kenapa pada saat mereka mendengar bunyi langkah Tuhan katanya, mereka baru sadar bahwa itu ada Tuhan. Ada Tuhan nih. Mereka lari, mereka sembunyi. Artinya, kehadiran Tuhan, dia sendiri menyatakan, dia sendiri membukakan dirinya. Aku ada di sini loh. Sudah bersama dengan saya? Kalau Tuhan ada di mana-mana, kenapa pada saat mereka makan buah, maksud saya begini, kalau konsep omnipresent tadi, mereka harusnya ngerti bahwa Tuhan ada, tapi Tuhan menyatakan diri secara khusus pada waktu tertentu, itu manifestasi kehadirannya. Yang kedua, Kain. Kejadian 4 ayat yang ke-16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Bahasa Inggrisnya lebih jelas lagi. And Cain, ada bahasa Inggrisnya? Boleh dibukain bahasa Inggrisnya? And Cain went out from the presence of the Lord and dwelt in the land of Nod on the east of Eden. Nah, sudah perhatikan bahwa dengan sengaja sebetulnya si Tuhan ini menyatakan kehadirannya. Tetapi Kain juga dengan sengaja pergi dari hadirat Tuhan yang dia tahu bahwa Tuhan ada di situ. Kalau sudah ngerti, angguk-angguk kepala sudah sebentar. Itu artinya sudah lagi not, angguk-angguk. Ya, oke. Yunus 1 ayat yang ke-3. Kita tahu bahwa Yunus, tadi kita tahu bahwa Kain itu sebenarnya Tuhan lagi bilang, jangan bunuh adikmu dan lain sebagainya. Tapi Kain akhirnya membunuh dan akhirnya dia pergi. Tapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Bahasa Inggrisnya kalau bisa dilihatin, ini memang nggak ada hadirat Tuhan, tetapi kalau dalam bahasa Inggris lebih jelas. Jonah rose up and flee to Tarsus from the presence of the Lord. Pergi menjauh dari hadirat Tuhan. Pergi keluar dari hadirat Tuhan. Lari dari hadirat Tuhan. Berarti ada orang yang memang bisa lari dari hadirat Tuhan, bisa keluar dari hadirat Tuhan, dan bisa tidak merasakan hadirat Tuhan walaupun Tuhan ada di situ. Ketika Tuhan sedang menyatakan dirinya, gue gak rasa apa-apa. Bisa saudara. Jadi ada Adam, ada Kain, ada Yunus. 3 contoh yang sangat jelas bahwa Tuhan sebetulnya ingin memanifestasikan dirinya kepada mereka, ingin ketemu sama mereka, tapi mereka nggak siap. Nah pertanyaan saya adalah begini, kenapa Tuhan yang ada di mana-mana, yang ingin menyatakan dirinya kepada kita, tapi kita nggak bisa rasakan dia? Kita nggak bisa ngelihat dia, kita nggak bisa bertemu dengan dia secara pribadi dalam penyembahan kita. Kenapa saudara? Dalam kehidupan kita. Kenapa? Padahal Tuhan ingin berjalan bersama dengan kita. Tuhan mau sementara kita kerja, dia ikut kerja sama kita. Sudah bisa bayangin kalau Tuhan ikut kerja sama kita, kerjaan kita pasti diberkati sama dia. Saudara kuliah, Tuhan ada di situ. Saudara sekolah, Tuhan ada di situ. Tuhan mau menyertai hidup kita karena dia mau hadiratnya bersama dengan kita. Cuman masalahnya kita nggak mau. Atau masalahnya juga kita mungkin bilang, saya nggak ngerti, saya nggak tahu.
Saya nggak bisa rasakan itu. Kenapa? Salah satu alasan kenapa manusia nggak bisa rasakan hadirat Tuhan. Padahal dia adalah orang percaya kepada Tuhan. Cuma satu. Karena dosa. Adam dan Hawa tahu firman Tuhan, jangan makan buah dari pohon ini. Nanti kamu mati. Ketika mereka makan dan mereka langgar perintah Tuhan, melanggar firman Tuhan, dia makan, mereka makan. Dan pada akhirnya Tuhan sedang berjalan-jalan, mereka bersembunyi. Kenapa mereka bersembunyi dari hadirat Tuhan? Karena dosa mereka. Jadi dosa sebetulnya menghalau manusia keluar dari hadirat Tuhan. Dosa yang membuat kita nggak bisa rasakan bahwa Tuhan ada di situ. Dosa yang membuat kita nggak mau lagi ada di situ. Dan kita mencoba menjauh dari Tuhan. Sama Kain juga ketika Habel, adiknya persembahannya diterima sama Tuhan. Kain marah, Kain emosi, Kain cemburu. Lalu akhirnya dia mulai merencanakan pembunuhan. Sudah dengar saya, waktu dia merencanakan pembunuhan itu, Tuhan udah bicara loh. Kain, knock, hati-hati. Dosa udah mengintip di pintu hatimu. Kalau engkau lakukan itu, kamu jatuh. Jangan itu. Lalu Kain mengeraskan hatinya, aku gak mau dengar suara ini, aku udah emosi, aku udah kepalang nih, pukul aja adik. Akhirnya dipukul juga adik, padahal udah diperingati dalam hati, sudah dengar saya. Sering kali waktu kita mau melakukan dosa, udah ada peringatan duluan, betul apa enggak? Udah ada peringatan duluan, tapi pada kenyataannya sering kali manusia, enggak, saya mau lakukan, emosi saya harus terlampiaskan, saya mesti balas, saya mesti pukul dia, saya harus ini, saya harus itu dan lain sebagainya. Akhirnya ketika dia melanggar, ketika dia tidak melakukan perintah Tuhan, dia keluar dari hadirat Tuhan. Ini prinsipnya sama, saudara. Nuh juga sama. Nuh pergi ke Niniwe. Enggak, saya pergi ke seberangnya. Saya nggak mau ngikutin ke sana. Nuh berlari dari hadirat Tuhan, keluar dari hadirat Tuhan. Saudara, kenapa orang nggak bisa rasakan hadirat Tuhan? Kenapa orang kok nggak bisa masuk dalam hadirat Tuhan? Kenapa? Karena dosa yang menghalangi dia. Perhatikan, dosa sama kesalahan berbeda. Dosa sama kesalahan berbeda. Let's say, Epi minta tolong sama saya. Pak, ntar kalau pulang beliin caisim dong. Di situ, oke. Pulang karena keburu-buru, sampai rumah, dia udah menyambut dengan senyumnya. Pak, caisim mana? Lupa. Itu bukan dosa. Itu lupa. Loh, beda dong, bedain sudah, bedain. Pak, tolong beliin caisim dong, lewat ntar sekalian sini. Nyuruh wae. Pain sih, beli aja sendiri atau nggak mau. Nah, tapi nggak ngomong nggak mau di telepon, cuma nggak mau aja. Beda kan saudara sama, oke, ntar saya beliin. Lupa. Loh, lupa sama sengaja nggak mau, kan beda. Jadi dia sudah ngerti maksud saya ya. Jadi kenapa kita bisa keluar dari hadirat Tuhan dan akhirnya nggak ngalamin persekutuan dengan Tuhan? Karena kita dengan sengaja saya mau ikutin apa yang saya mau. Saudara, kalau Tuhan katakan begini loh, stop hubunganmu dengan dia. Karena dia bukan istrimu. Dia istri orang. Tapi lagi enak Tuhan. Lagi tanggung. Pura-pura gak dengar suara itu. Pura-pura gak dengar. Sebenarnya orang yang sedang melakukan ini dengan sengaja dia menjauhi hadirat Tuhan. Dia gak rasakan hadirat Tuhan. Jujur. Saya sering travel. Pergi kemana-mana. Nginep di hotel sendirian. Hotel tuh TV-nya tuh bisa bermacam-macam film. Loh, saya jujur di hadapan saudara, saya laki-laki loh. Gak percaya. Begitu cerak, ini film bagus nih. Ada adegan-adegan enak ini. Saya pelayanan loh. Saya pendeta loh. Terusin gak? Roh Kudus dengan sangat kuat. It's not your movie. Itu bukan filmmu. Matiin. Cuman matiin doang berarti minta ampun loh. Kalau mata lagi memilih untuk nonton. Sudah ngerti maksud saya? Dan ketika saya bilang gini, Tuhan 5 menit. Ngertiin saya dong. Jauh dari istri. Sudah ngerti maksud saya? Normal ya. Akhirnya kalau saya nonton terus, saya dengan sengaja tidak mendengar suara Tuhan.
Saya sedang pergi dari hadirat Tuhan. Saya belajar ini banyak, saudara. Dan saya mau katakan pada saudara, seharusnya kita mendengarkan suara Tuhan kalau mau tetap hidup dalam hadirat Tuhan. Karena begitu kita langgar itu, kita sedang katakan, aku gak butuh hadirat Tuhan. Aku mau pergi tempat yang lain. Sudah dengar, dalam hal apapun, hubungan suami istri dan lain sebagainya. Seringkali ada banyak orang datang ke gereja, tapi gak bisa rasakan hadirat Tuhan. Orang datang ke gereja, cuma masuk dalam hadirat Tuhan kadang-kadang seminggu sekali. Cuman seminggu sekali aja. Kalau datang ke gereja ya masuk dalam hadirat Tuhan, nyembah Tuhan dan lain sebagainya. Tapi saudaranya enggak. Seringkali seperti hubungan suami istri. Berapa kali atau berapa banyak di antara kita yang sudah menikah mengalami begitu. Tinggal di dalam satu kamar tapi enggak merasakan indahnya hadirat pasangan kita. Tidur satu kamar. Gak ngomong. Boro-boro. Good night, I love you. Enggak. Tidur. Enggak merasakan hadiratnya. Kenapa? Ada hubungan yang salah. Ada hubungan yang salah. Nah Tuhan mau hubungan itu tuh jadi benar. Kamu rasain hadiratku. Dimanapun kamu ada, gak cuma sekedar di gereja loh. Kamu di kamar, kamu di rumah, kamu dalam perjalanan, kamu dalam pekerjaan, kamu waktu dimanapun kamu ada, hadirat Tuhan itu berjalan bersama dengan kamu. We are carrying the presence of God. Dan kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita dalam setiap keseharian kita, yakinlah kita gak butuh macam-macam yang lain. Tuhan is enough. Tuhan cukup buat kita. Karena penyertaannya, perlindungannya, damai sejahteranya, kekuatannya, hikmatnya ada di dalam kita. Karena dia berjalan bersama dengan kita, menyertai kita. Gimana caranya masuk dalam hadirat Tuhan? Yang terakhir saya tutup dengan ini, waktu saya habis. Hampir habis, 1 menit. Masuk dalam hadirat Tuhan, salah satunya adalah pujian dan penyembahan. Dan kita akan lanjutkan minggu depan. Pujian, penyembahan, musik, itu adalah salah satu cara masuk ke dalam hadirat Tuhan yang paling efektif. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 4. Saya mau saudara buka ini. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 4 dan saya akan tutup dengan ini. Jikalau kamu, Mazmur 100 ayat 1 sampai 4. Mazmur untuk korban syukur bersorak-sorai bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ayat yang kedua. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya. Ini yang di 2 ini enggak keluar nih. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bahasa Inggrisnya apa saudara? Kalau dalam ayat yang kedua. Coba buka sedikit ya bahasa Inggrisnya. Serve the Lord with gladness. Come before his presence. With apa saudara? Singing. Jadi jangan pernah underestimate ibadah yang dimulai dengan puji-pujian. Oh masih jam 9. Masih lagu pertama. 9:10 baru lagu penyembahan. 9:25. Nah ini udah pengumuman. Bentar lagi berdiri di depan tungguin. Begitu masuk lagi semuanya siap firman Tuhan. Nah ini dia hadirat Tuhan. Well nyanyian jangan underestimate dengan nyanyian. Karena dalam nyanyian, dalam puji-pujian, dalam ucapan syukur sekali lagi. Di situ ada hadirat Tuhan. Kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan dengan lebih efektif. Nah sudah perhatikan. Dan ini kita lakukan setiap hari harusnya di rumah. Setiap hari di dalam waktu pribadi kita dengan Allah dalam WPDA kita. Karena apa itu yang dilakukan oleh Daud. Pemazmur 90 ayat yang ke-14. Mazmur 90 ayat yang ke-14. Ketahuilah, come on. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Kenyangkan kami di waktu pagi dengan kasih setiamu. Supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita di hari-hari kami. Sebelum kita melakukan segala sesuatu di hari-hari kita. Biarlah kita dikenyangkan oleh hadirat Tuhan. Oleh kehadiran Tuhan. Dengan firman-Nya. Dengan kekuatannya, dengan hikmat-Nya. Setiap hari sebelum kita melakukan hari-hari kita. Di awal selalu bicara pagi hari, bicara prioritas. Prioritaskan waktu kita dengan Tuhan. Pribadi dengan Tuhan. Dalam pujian penyembahan kita. Dalam mungkin nyanyian saudara. Dalam apapun yang sudah kerjakan. Tuhan terlebih dahulu. Karena ayat yang Mazmur pasal yang kelima, ayat yang ketiga atau ayat yang keempat. Tuhan pada waktu pagi kata Daud. Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku ngatur persembahan bagimu. Dan aku nunggu-nunggu. Itu dia. Waktu aku mengatur persembahanku, membawa persembahan kepada Tuhan di pagi hari, engkau mengenyangkan aku. Sementara aku berjalan sepanjang hari, Tuhan menuntun langkah-langkahku. Tuhan memberkati langkah-langkahku.
Kalau saudara mau disertai oleh Tuhan, kalau saudara mau kehidupan saudara melihat terobosan-terobosan yang baru, di dalam masa-masa sulit sekalipun dalam perjalanan saudara, Tuhan memberi kekuatan buat saudara untuk melewatinya. Di hari-hari tersebut, mulailah dengan WPDA saudara. Mulailah dengan hadirat Tuhan sebelum saudara masuk ke dalam pertemuan-pertemuan yang lain. Bertemulah terlebih dahulu dengan Tuhan. Dan sekali lagi, pujian penyembahan itu akan membawa kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya tutup dengan satu cerita yang saya diberkati sekali. Kesaksiannya Anin, Daniel, Nathanael. Satu kali dia melayani di Jakarta, lalu lagi pujian penyembahan, dia lagi enak menyembah Tuhan, tapi dia dengar di belakangnya, anak muda ini nih. Seorang anak muda nyanyi saudara. Dia nggak tahu lihat anak muda, tapi dia dengar suaranya. Lagunya lagu apa ini waktu itu ya? Oh, Ku Kan Terbang Tinggi ya, saya lupa lagunya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku. Masuk ke suara saya? Bener ya, hebat juga saya. Lagi nyanyi seperti itu sudah. Ani lagi nyanyi, ini lagi enak dalam hadirat Tuhan. Dia dengar di belakangnya. Suara gitu sudah. Ani dengar, ini yang nyanyi kok begini ya. Roh Kudus ingetin dia, coba lihat ke belakang. Betul saudara. Gak bisa bicara. Berkebutuhan khusus. Seorang anak muda. Tapi dia ngalamin hadirat Tuhan. Orang ada yang banyak bisa nyanyi bagus. Tapi cuma suaranya aja yang bagus. Gak ngalamin hadirat Tuhan. Tapi orang yang sungguh-sungguh terbuka dan mau katakan, Tuhan aku haus akan Engkau. Aku merindukan Engkau, masuk dalam hadirat-Mu, hidup dalam hadirat-Mu, berjalan bersama dengan hadirat-Mu. Setiap hari aku merindukan itu. Dan aku percaya, aku akan terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Melewati masa-masa sulitku, melewati masa-masa senangku dengan berhasil. Melewati masa-masa yang sepertinya orang bilang gak ada terobosan, tapi aku bisa melihat terobosan. Karena hadirat Tuhan berjalan bersama denganku. Saudara masuk dalam hadirat Tuhan, salah satu yang paling efektif adalah melalui pujian penyembahan. Tapi kalau saudara tanya, tapi saya gak bisa nyanyi pastor. Saya gak bisa, waktu saya nyanyi orang di sebelah saya langsung tutup telinga. No, Tuhan akan buka telinga yang sangat lebar. Karena dia melihat orang-orang yang mau masuk dalam hadiratnya. Menyembah dia, memuji dia, meninggikan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Tundukkan kepala saudara sebentar, saya akan lanjut ini minggu depan. Itu lagu itu enak juga sih kalau kita nyanyikan. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala